Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Seringkali dalam kehidupan ini ada orang yang kalau menyatakan sebuah kebenaran pasti akan dimusuhi. Tetapi sebaliknya, ketika orang menyampaikan sebuah berita yang tidak benar atau palsu, bahkan akan disukai oleh banyak orang. Karena setiap janji yang ia sampaikan itu serasa janji yang manis, maka banyak orang menyukai berita palsu tersebut. Itulah gambaran kehidupan orang-orang Yehuda pada zaman Yeremia pada saat itu. Dalam ayat yang ke-10 yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bacakan, pada saat itu Yeremia merasa sendirian. Ia merasa bahwa penderitaan yang ia alami sangatlah berat. Bahkan dengan kata-kata puisi ia katakan bahwa celakalah aku bahwa ia dilahirkan. Namun sekali-kali bukan berarti Yeremia menolak kelahirannya. Tetapi ini ia menyatakan betapa berat pergumulan yang dihadapinya karena ia taat akan firman Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan apa adanya. Pesan Tuhan yang tidak ingin didengar oleh orang bangsa Yehuda pada saat itu. Karena Yeremia pada saat itu menyampaikan nubuat bahwa bangsa Yehuda pada saat itu akan mengalami masa-masa penderitaan akibat dosa pelanggaran mereka sendiri. Pada saat itu merupakan fase pelayanan yang sangat sulit dialami Yeremia, sebab tidak ada yang bertobat pada saat itu. Bahkan sebaliknya, mereka malah mengeraskan hati. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, betapa hati seorang Nabi Yeremia pasti kecewa ketika ia harus menghadapi situasi yang sulit. Bahkan ketika ia harus berkali-kali menyampaikan firman, tapi seolah-olah firman tersebut jatuh di tanah yang salah. Namun hebatnya Nabi Yeremia mampu menyelesaikan misi yang didapatkan dari Tuhan. Bahkan Nabi Yeremia didapatkan pula tetap setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, seringkali ketika kita hendak menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan terhadap dunia ini, bahkan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tetapi kebenaran yang kita sampaikan seringkali ditolak secara keras oleh sebagian orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sebuah misi pelayanan di dunia, ketika kita melakukan atau menyampaikan kebenaran terhadap dunia, seringkali itu ditolak secara tidak enak, bahkan menyakiti hati kita. Tetapi melalui pelayanan yang dilakukan Nabi Yeremia pada saat itu menyadarkan kita bahwa kita juga harus tetap taat, bahkan tekun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tentu itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Tapi yakinilah Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, Tuhan pasti mampukan kita, Tuhan pasti menolong kita, bahkan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa melakukannya, bahkan menyampaikan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Mari kita sama-sama belajar seperti Nabi Yeremia bahwa melayani itu tidaklah mudah, tapi melayani itu adalah sukacita tersendiri bagi kita. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih pula atas renungan serta firman yang sudah menguatkan hati kami bahwa kami harus tetap setia bahkan tekun dalam melayani ketika hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan kami, dan kiranya juga Tuhan, Engkau yang pakai kami sebagai alat di tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.